Dahsyat Fantastik. Yes, yes, yes. Terima kasih semua. Sebelum saya mulai, saya minta bangku di depan tolong diisi. Jadi yang di belakang tolong maju. Depan masih berapa? Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Pagi ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Citra, Pak Joni juga, dan yang pastinya buat Bapak Argo sebagai milik CE Manager Harvest ini. Ya. Terima kasih kepada Ibu Citra telah mengundang saya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi untuk Anda semua. Hari ini memang saya tidak membawakan sesi motivasi, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena apa? Menurut saya kalau sesi motivasi itu masih bisa didapatkan dari leader-leader yang lain, terutama dari Harvest ini yang pasti sangat luar biasa. Ya. Hari ini saya ngomong ke Mbak Citra, bahwa saya cuma mau sharing aja. Saya mau sharing dari saya join di Prudential sampai hari ini saya menjadi AM di Prudential. Ya. Karena apa? Apa yang saya alami ini, saya bisa jadi AM pun itu juga di luar perkiraan saya. Memang dari awal saya sudah target saya AM tahun sekian, 4 tahun saya AM. Ternyata saya 5 tahun kelima baru AM. Ya. Lupa, perkenalan dulu nama saya Zidane Patah. Saya asli dari Bangkalan, Madura. Ya. Saya di Prudential 2011 seperti 2011 akhir saya jadi Prudential. Kenapa saya join di Prudential? Yang pertama, Bapak-bapak, Ibu, saya awalnya itu orang paling anti asuransi dan paling anti MLM. Ya. Saya nggak pernah mau ya dengan namanya asuransi dan dengan yang namanya MLM. Ya. Dan saya sering dapat tawaran ini. MLM waktu saya kuliah dulu saya sering ditawari. Ya. Ada teman saya memang dia orang Kalimantan ditawari saya untuk join di MLM. Dia bilang, "Sen, kamu main di ini karena apa?" Dia tahu saya banyak partner di Surabaya. Waktu saya kuliah saya sudah nyuplai remote sepeda motor. Itu saya ambil dari Cina, saya suplai ke toko-toko di Surabaya. Saya bertiga sama teman saya, itu saya marketingnya. Jadi karena dia berpikir saya banyak teman ya, saya banyak relasi, dia sampai ngomong dari saya untuk join di MLM dia. Saya bilang nggak usah repot-repot ya. Dia bilang, "Sen, kalau kamu bisa di sini, kamu bisa dapat PW dan dapat kapal pesiar." Ya. Waktu itu saya nggak banyak ngomong, saya bilang, "Terus gini lah, namanya Rudia, Rut, kamu bawa saya, kamu tunjukkan temanmu yang dapat PW, satu aja. Kalau itu terbukti, saya nggak usah modali, saya modal sendiri." Ya. Tapi dia ngomong, gini-gini alasannya banyak, terus saya nggak usah. Ya. Terus setelah lulus kuliah, saya pernah juga ditawar di asuransi juga di Jiwasraya ya. Saya nggak boleh ngomong ya. Saya pernah di prospek juga, saya pernah ikut training Sari juga. Saya ikut semua, saya bilang waktu itu di pertemuan itu saya yang paling sering protes. Saya bilang, ini kok nggak sesuai ya, kok enak banget kan daripada kita ikut ini, lebih baik nabungnya di bank. Oh iya tapi nggak bisa seperti itu ini. Terus besoknya saya nggak hadir. Di telepon, saya bilang saya nggak cocok. Dari itu, sejak itu saya bilang, saya nggak mau ikut MLM dan saya nggak mau ikut asuransi. Ya. Tapi kenapa akhirnya saya mau join di Prudential ini? 2008 ya, saya memang bisnis. Saya mulai buka counter handphone, waktu itu handphone sama voucher ya 2005 teman-teman. 2005, 2008 saya baru jadi nasabah Prudential ya. Awalnya saya cuma pingin nabung, ya. Saya pingin nabung, karena pas selama ini yang saya alami, ya, saya nabung. Saya bilang sama istri saya, nabung yuk, nabung di bank. Ya. Namanya bisnis, kita kan masih pingin mengembangkan bisnis. Dari saya main retail sampai akhirnya main partai saya jadi distributor XL di Bangka waktu itu. Ya. Pasti kan butuh modal terus, nggak ada habisnya, nggak ada kurang apa, nggak ada lebihnya. Semakin modal saya tambah, semakin
ini masalahnya pun semakin besar, bebannya pun semakin besar ya. Akhirnya saya bilang kapan saya bisa menyisihkan untuk anak saya, untuk anak-anak saya. Saya bilang, wes gini lah, kamu nabung di bank. Ya. Sampai saya bilang kamu nggak usah bilang saya ATM-nya mau pegang atau nggak usah pakai ATM. Itu seperti itu. Setelah nabung di bank disihkan, ketika sudah waktunya PO, kemudian distributor ya, seminggu sekali pasti PO kan ya. Saya bilang uangnya ada berapa? Di bank. Loh, katanya jangan diambil. Saya pinjam dulu, nanti saya ganti. Saya ambil uang kalau sudah nyemplung di bisnis, bukannya habis, tapi nariknya susah. Akhirnya sama seperti itu. Saya nabung pindah lagi di BCA sama, nggak pernah ada ininya. Akhirnya 2008, Pak Andi Buyanto yang kemudian sekarang jadi leader saya, beliau dapat referensi dari temannya, itu kebetulan distributor Telkomsel di Bangkalan, saya pegang SL, temannya Pak Andi ini pegang Telkomsel. Beliau dapat referensi untuk prospek saya. Ya. Di situ waktu beliau telepon saya, namanya saya juga sudah anti asuransi teman-teman. Ya, saya selalu menghindar. Ya. Telepon, Pak saya di mana? Saya bilang saya di Madura. Saya datang, saya nggak bisa Pak, saya sibuk hari ini. 3 kali beliau telepon saya, terakhir di mana daerah Manuan ini. Saya nyervis mobil, itu masuk pada tempatnya nyervis auto skill ya. Telepon saya, Pak di mana? Saya di Surabaya di Manuan. Saya datang sana ya, oh jangan Pak, nggak apa-apa, saya datang main aja. Ya sudah nggak apa-apa, main, datang ketemu saya, ya beliau karena sudah 3 kali telepon saya sudah berusaha, akhirnya saya dengerin sebentar aja ya, Pak ini loh Pak, karena saya kasihan, saya bilang gini, Pak nggak usah di sini, saya juga lagi repot, sampai ke rumah aja, ke belajar aja, kita ngomong lebih enak ya. Memang benar ya, ternyata kalau belum ketemu, biasanya orang selalu berusaha menghindar. Tapi ketika sudah ketemu, kadang karena kasihan juga, ya kita mau tidak mau menyisihkan waktunya. Saya pikir kasihan lah, karena sudah berusaha sudah luar biasa ya. Saya bilang, Pak datang aja ke rumah. Waktu saya masih ingat gitu, beliau datang ke rumah, tapi jangan hari Senin ya. Saya Senin repot, datang hari Selasa aja. Ya. Waktu itu beliau datang dan 2008 ya, beliau masih presentasi pakai cara Pak Ali. Kalau sekarang Pak Ali masih dipakai nggak kira-kira ini? Pak Ali sudah sakit parah sekarang. Beliau cerita Pak Ali, konsepnya saya pikir masuk, ya, oh bagus konsepnya, ya. Akhirnya, tapi bagus ini juga trik dari buat teman-teman juga, buat saya juga, ketika prospek ya. Ketika kita melihat bahwa calon nasabah kita ini punya potensi untuk nabung lebih besar, ya, coba ini dipakai, ya. Waktu itu rencana saya menabung 1 juta dan 500.000 ya. Tapi Pak Andi bilang, Pak ya, karena dia tahu saya distributor ya, dia bilang, Pak ya, saya buatkan contoh Pak ya, saya minta 1 juta dan 500.000, tapi beliau bikinkan waktu itu 2 juta, 1.500.000, 2,5 juta dan 500.000 untuk anak saya, totalnya 5 juta ya. Karena apa alasannya? Berita nomor 1, kalau ya, sorry Pak Zen ya, sekelas Pak Zen, kan nggak mungkin oknamnya di Surabaya. Ya. Kalau misalnya sakit-sakit agak parah ya, kan mesti ke luar negeri. Aku pikir, iya, mumpung gratisan kan bagus juga. Iya, akhirnya saya closing 5 juta. Padahal niatnya cuma 2,5, closingnya 5 juta. Ya. Jadi kita angkat ini nasabah, kita bilang kalau Bapak, kalau Bapak selevel Bapak, kan nggak mungkin oknamnya di sini. Pasti pengennya di luar negeri. Dan ini pun pernah saya praktekkan. Saya praktekkan ke nasabah saya, ya. Karena apa? Saya pikir, itu bagus juga ya. Saya praktekkan. Rencana saya cuma closing dia 1 juta dan 750. Ya. Tapi, ya, karena saya packing dulu nasabah saya tanya background dia apa, dan cerita semua. Dia punya toko di Surabaya juga, di Madura juga ini. Ya. Akhirnya closingnya 7 juta. Tepuk tangan dong. Karena saya sudah terlanjur bikin proposal 1 juta dan 750, saya bilang, bos, ya, ini cuma contoh, ya, ini cuma contoh. Padahal sebenarnya sudah, karena saya kan nggak tahu luar, nggak tahu dalamnya. Saya cuma tahu luarnya, saya pikir paling sekian, kan begitu.
contoh ya. Tapi saya yakin ini nggak level buat sampean. Tuh mana? Coba. Ini sambutan sekian. Cuma cuma ini aja. Ya. Terus gimana? Ya pantasnya 3 juta, 1 juta. Begitu kan? Iya nggak mau berarti closing tanda tangan. Saya pakai itu mang. Ya. Karena apa? Begitu nasabah kita buka wawasannya, jadi sama-sama dia punya kemampuan nabung yang lebih besar dengan manfaat yang lebih besar, kenapa tidak? Ya. Jadi sebab mau. Terus 2008 saya join di Prudential karena saya pikir konsepnya bagus. Ya. Saya join. Ya. Awalnya saya ikut 5 juta, tapi untung ada untungnya juga teman-teman ya. Untungnya yang isut cuma 2. Saya dan anak saya, punya istri gak isut. Waktu itu saya juga habis kepikiran juga. Kenapa? Karena LED-nya itu tinggi dikit. Zaman 2008 kita masih medicalnya full, jantung semua. Padahal ikutnya cuma segitu. Tapi cek darah, urin, jantung semua dicek. Ya. Ternyata istri saya LED-nya naik 0,1 dan ditolak sama Prudential. Waktu saya juga heran, kenapa Pak? Pak Andi minta tinjau ulang, Pak Andi juga ngajak untuk medical ulang, tetap hasil tetap. Baru berapa 2 tahun ini baru isut lagi, tapi ikut sendiri. Jadi kan lumayan setengah. 2 juta aman ikut sendiri. Ya. Terus saya jadi nasabah yang pertama 2008. Kenapa saya akhirnya mau jadi agent? Ya. 2008 ini waktu saya ketemu dengan leader saya, Pak Andi Wijanto, beliau di manual itu masih naik Avanza, dan beliau pegang distributor terkompleksi, saya pegang XL. Jadi kita sering barter barang. Saya butuh ambil Pak Andi butuh, saya suplai. Kita sering barter barang. Ya, situ. 2009, 2010 saya mulai jarang ketemu beliau di tokonya. Saya datang karena apa? Saya tiap minggu mesti ke Surabaya. Dan saya tuh mampir ke tokonya, nanya kabarnya gimana. Ya. Tapi saya mulai jarang ketemu. Pertama sering ketemu, mulai jarang. Akhirnya yang nunggu cuma istrinya. Saya tanya, Bu, Pak Andi mana? Oh, Pak Andi nggak ada Pak, ke Malaysia, ke sana loh. Pikirnya gimana sih orang ini? Kok pekerjaan utamanya malah ditinggalkan? Dan 2008, ya. 2008 Pak Andi sudah naik all new Shelby waktu itu. Ya. Pak Andi naik all new Shelby baru, saya beli all new Shelby bekas. Ya. Padahal 2008 sasarannya sama kayaknya, tapi 2010, 2008-nya kalah saya. Ya. Kok bagus ya? Ya. Saya pikir tokonya yang bikin beliau naik. Ya. Dan 2011 yang lebih saya herankan juga, ya teman-teman, 2011 waktu itu saya pegang distributor handphone Cina, karena 2011 lagi booming handphone Cina. Ya. 2011 ada telepon saya, Pak saya nggak mau buka toko di BTC. Saya bilang kenapa Pak? Saya mau jual toko saya. Saya kaget. Loh, kenapa? Nggak salah begitu? Nggak salah Pak? Enggak Pak, benar. Nah, terus saya mau fokus bantu nasabah terbaik seperti Bapak. Wah ini gombal begitu. Sampai ini gombal Pak. Loh, karena apa? Saya tahu cuma 2. Dia kerjanya di Prudential dan di toko ini. Dan saya pikir dia sukses di toko. Karena apa? Saya pikir Prudential cuma karyawan, cuma sambilan. Nah tapi kenapa kok mau dijual? Saya nanya, Pak, saya tahu Pak Andi cuma di Prudential dan toko. Nah, kalau ini ditutup, berarti kan Bapak mau fokus di Prudential. Ada apa Pak di Prudential? Itu yang bikin saya tanda tanya. Apakah bisa lebih hebat dari seorang pengusaha yang waktunya enak, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang marahi? Itu pikiran saya ya, waktu itu. Sehingga apa? Pak Andi bilang segini lah, Pak, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Oke, saya satu Surabaya Pak. Saya tanya, saya mau dengerin apa sih hebatnya Prudential. Ya. Waktu itu teman-teman, begitu Pak Andi ngomong, dia cerita BOP saya, BOP, semua saya baru kaget. Ternyata
Prudential bukan karyawan, dan apa yang beliau ceritakan itu sangat-sangat masuk akal. Kira-kira di sini ada nggak yang agent baru yang baru di GoPay? Ada nggak kira-kira? Agent lama semua. Waktu beliau cerita, saya bilang gimana Pak Sen? Saya pikir, oke, masuk akal. Terus gimana? Ya apa, saya ikut, saya jadi agent. Karena apa? Beliau rinci semua komisi ini masuk akal nggak? Saya bilang ini masuk akal. Dan ini bagus karena kita jadi pengusaha, kita kerja sekali, income-nya juga apa? Hasilnya juga sekali. Dan kita harus jual dan jual seterusnya. Di sini enggak. Kita jual sekali, income kita minimal 2 tahun. Plus 5 tahun, 5% kan, seperti itu. Saya pikir, bagus. Saya waktu itu Juni 2011, saya tantangan aplikasi. Cuma memang saya nggak fokus, saya nggak ada waktu untuk Prudential. Jadi cuma terdaftar sebagai agent. Tapi leader saya tetap mantau saya. Ya. Saya bilang, Pak, ya saya nggak bisa fokus, nggak ada waktu untuk Prudential juga. Ya, saya sebisa saya. Dan saya pun maaf, saya juga nggak bisa hadir M3. Saya nggak bisa karena Senin saya sibuk. Ya. Tapi saya bilang di 2011 mulai bulan saya pegang juga distributor Tri di Madura di Sampang. Di Tri ini saya habis dari XL pegang di handphone juga sudah mulai goyang ya, handphone Cina. Saya pindah ke distributor Tri. KXL dulu kan Tri ada ya. Saya pindah di situ 3 bulan saya join di Tri, dan 3 bulan ini saya join dan terpaksa jadi distributor karena dijanjikan untuk tidak rugi. Ternyata saya rugi 25 juta cuma dalam waktu 3 bulan. Tapi saya protes juga waktu itu. Begitu ini tutup, saya bilang, mungkin saatnya saya ada waktu untuk Prudential. Saya telepon leader saya, Pak, saya sudah berhenti dari Tri dan saya mau luangkan waktu untuk Prudential. Oke, dari situ ya. Tapi saya bilang tetap, saya nggak bisa hadir M3. Cuma jangan khawatir Pak, saya bayar harga. Seminggu sekali saya pasti ke Surabaya dan ketemu dengan Pak Andi. Ya. Jadi teman-teman, ya, saya memang yang ini jangan contoh. Memang saya nggak bisa hadir karena saya sibuk banget kalau Senin. Ya. Karena apa? Bayar tagihan, bayar ini di hari Senin. Ya. Terus, tapi saya bayar ini di lain hari. Seminggu sekali saya pasti ke Surabaya dan kita ngobrol. Jadi buat Anda yang hari ini sudah disediakan waktu seperti ini dan Anda nggak hadir, itu sangat-sangat rugi. Karena saya aja yang tidak ada waktu, saya berani bayar harga, saya datang. Dan sejak itu saya bilang, Pak, saya seminggu sekali datang dan apa yang beliau katakan pasti saya oke, saya jalankan. Dan saya bilang, mulai hari ini pun saya janji, seminggu sekali saya stokis. Saya nggak tahu api itu apa, bikin proposal seperti apa, saya nggak pernah tahu. Bikin proposal semua diri saya. Apinya pun juga diri saya yang hitungin. Saya cuma jalanin saja. Dan saya nggak pernah hitung komisi, teman-teman. Saya nggak pernah peduli komisi saya berapa. Kalau nggak salah waktu saya join di Prudential pertama kali, saya pernah lihat komisi kalau nggak salah 200 ribuan. Awalnya 200 berapa gitu. Cuma ini nggak pernah saya cek, karena pas saya kok kecil banget, nggak apa-apa lah ya. Cuman Pak Adi ngomong, bilang, Pak, ini ada kontes ini. Ya, saya nggak pernah ngitung kontesnya seperti apa yang penting saya janji. Tiap minggu saya stokis. Dan hebatnya leader saya juga waktu itu, beliau saya selalu ngadu saya dengan agent yang lain. Dia broadcast, ya di capture, kirim, Pak, selamat ya dapat ini, selamat ya jadi top producer, selamat ya. Kalau kalah di nomor 3, Pak kalah Pak sama Mary. Waktu itu saya ingat sama Bu Mary. Bu Mary di kantor SP 18, 11 di 10. Sering ini kan, Pak kalah Pak, kalah di tikungan. Kalah di tikungan Pak, kalah. Ya, terus mana? Kejar lagi Pak, kejar lagi. Seperti itu. Disepakati kejar terus. Sampai akhirnya saya harusnya dapat rugi juga. Iya, tapi rugi ini karena saya nggak tahu. Waktu zaman agent, saya nggak pernah mau ribet. Ya, saya foto KTP, saya foto. Akhirnya pendingnya banyak. Pendingnya banyak dan isu. Ternyata, Pak, sayang sekali nggak bisa dapat
karena ini pending semua ini. Karena saya memang susah untuk kantor waktu itu, susah sekali ya. Saya paling kalau storkis titip Andi, Pak titip seperti itu. Saya buatkan, saya ini titipkan, itu aja. Terus setelah itu intinya apa yang beliau omongkan ya, walaupun saya nggak bisa hadir M3, M2 tuh, cuman saya bayar semua. Beliau bilang ada event yang penting, bisa ADS atau apalah, saya pasti hadir. Saya pasti usahakan hadir seperti itu. Siapa? Sehingga apa? Dari ini semangat saya timbul dan saya kliknya di Prudential waktu ada acara di Pakuan dulu 3 hari. Saya PP dari Madura tiap hari PP. Saya PP dan di situ saya klik tentang Prudential. Karena apa? Dulunya saya berpikir seperti ini. Kenapa Pak Adi bisa luar biasa di Prudential? Saya berpikir satu, sorry ya, karena mungkin ya pastilah karena Pak Adi mungkin nasabahnya Cina semua dan tabungnya mungkin bisa besar. Saya siapa yang mau di prospek? Paling cuma teman-teman konter, paling cuma ini relasi atau tanda-tanda semua. Kalau Adi Buyanto kan pasti prospekannya mungkin teman-teman distributornya dan kaya raya. Ternyata di situ saya baru klik, itu Pak itu kok orang desa dan sangat luar biasa dan nasabahnya pun bukan ini. Beliau mulai dari bawah, pernah juga bekerja sebagai buruh sampai akhirnya developer dan luar biasa di Jakarta. Saya lupa namanya itu yang menginspirasi saya. Saya pikir seperti kalau beliau bisa yang cuma soal lulusan SD saja, kenapa saya nggak bisa? Itu peluang saya masih besar. Dan saya pulang, saya bilang Pak, oke, saya mau lebih bagus di Prudential. Dan saya cuma tanya satu waktu itu, Pak, kalau saya ingin punya komisi 5 juta gimana Pak? Nanti bilang gampang Pak, closing 15 orang, nabungnya masing-masing 1 juta, 15 sampai 17 orang lah. Oke, itu pun saya lakukan. Saya nggak pernah mau repot, saya juga nggak mau repotin leader, terlalu repotin leader. Terus saya tanya, Pak, ini gimana caranya? Saya jalan. Pak, ini gimana? Saya pingin ini gimana caranya? Saya pingin di UM pun terakhir, ya. Terakhir saya pun nggak ngerti. Ketika beliau bilang, Pak, Bapak selamat ya, Bapak hampir UM, cuma kurang 1 aja, Pak. Saya tanya, apa sih kelebihan UM? Kelebihannya apa? Saya kenapa? Saya nggak pingin ketika saya jadi UM, saya pun nggak bisa mengurus tubuh saya. Itu waktu itu. Dan saya bilang, Pak, saya mau dari UM, cuma 1 syaratnya. Kenapa? Saya titip nanti tolong tim saya dibantu. Nah, oke, nggak usah khawatir. UM kejar dulu. Oke, saya titip UM. Karena apa? Beliau bilang waktu itu sebelum saya UM, beliau bilang, Pak, tolong rekrut yang banyak. Saya nggak pernah mau mikir panjang. Rekrut saja, dari rekrut, prospek, rekrut. Waktu itu kalau saya rekrut, saya prospek para agent minimal di atas 25 orang. Ya. Kurang lebih 30 orang ya, saya rekrut ya. Dari 30 ini, 4 orang jadi ternyata. Itu pun saya nggak tahu bahwa ini bisa untuk modal ke UM. 1 orang yang terakhir kurang. Dan ini saya bantu prospekkan karena kami bilang Bapak harus UM. Targetnya sudah achieve dan Bapak sudah ya mau LA, Elite Star Club. Ya. Dia tanya, waktu 2012 saya bilang, Pak, saya 2 September mau haji. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bapak harus tutup case ini, Elite Star Club ini sebelum September. Itu saya lakukan dan saya selesai sebelum September. Di agent pun saya lakukan juga. Tapi saya nggak tahu teman-teman. Saya nggak pernah peduli efeknya apa, mau naik apa, saya nggak pernah pikir. Yang penting leader ngomong A, saya ikut. Jadi Pak bawa orang, rekrut, saya temukan dengan Pak Andi Buyanto. Dia yang ini, yang mau oke, nggak mau, nggak. Saya ganti lagi dan seperti itu. Ternyata akhirnya begitu saya pulang haji, ya, dia bilang Pak selamat ya, Bapak sudah UM. Ya. Tapi saya satu tadi Pak, tolong tim saya nggak bisa, gitu. Karena saya nggak ngerti bikin proposal pun untuk saya nggak ngerti juga. Ya. Karena kan nggak ada
waktu saya. Ya. Terus ternyata ini juga jebakan kan teman-teman. Ya. Jebakan maut buat saya. Ya. Ketika saya UM, ya, apa efeknya? Ternyata di kantor sudah ada aturan. Ya. UM harus hadir. Nggak hadir denda 500.000. Mati. Ini juga yang saya kaget juga. Loh, Pak, katanya boleh titip. Oh ini nggak bisa Pak, harus ya hadir kan. Nah, Bapak juga kan suka, Bapak ngajak orang untuk hadir, Bapak sendiri nggak bisa hadir. Jadi terpaksa saya hadir dan saya terpaksa meninggalin kewajiban saya di toko. Ya. Cuman ini bagus juga akhirnya. Kalau nggak seperti ini, karena saya mau berpikir produksi itu aja, saya nggak pernah berpikir untuk rekrut, memperbesar tim saya, itu nggak pernah ada. Cuman yang leader katakan A, saya ikut A, dia katakan B, saya ikut B, itu aja. Karena saya nggak mau terlalu banyak ini. Ternyata income pun ikut, kok mulai banyak ya, naik seperti itu tanpa saya sadari, kan lumayan. Ya. Di UM ini memang sudah mulai saya rasakan, ya. Dan waktu saya ini juga dilema buat saya. Dilema yang pertama, ketika di UM saya harus bayar harga, saya juga harus ada waktu untuk prudensial dan tim saya juga. Efeknya apa kira-kira? Toko saya turun, omsetnya turun pastinya. Karena apa? Yang nunggu istri saya, yang berarti istri saya orangnya nggak berani gambling, beda dengan mungkin cewek dan cowok beda ya. Kalau saya gamblingnya besar, saya berani resiko lah. Istri nggak berani. Ini dari yang distributor banyak mulai menaiki seperti itu juga dilema buat saya. Income dari prudensial masih kurang, di toko turun. Cuman efeknya bagus. Apa efeknya? Kira-kira menurut teman-teman saya semakin kerja atau gimana? Pasti akan makin kerja. Waktu itu saya kerja karena saya ingin menutup kekurangan ini dari prudensial. Seperti itu. Ya. Ini efek bagus Pak. Ya. Dan saya pun sempat terpikir untuk mundur. Apa saya mundur saja ya? Ya. Apa saya berhenti saja ya? Cuma saya selalu sharing dengan leader saya. Jadi buat Anda yang lagi galau, teman-teman yang lagi galau, Bapak Ibu, jangan malah menjauh. Mendekat dengan leader Anda. Kalau Anda menjauh, ya, wassalam, ya, pasti selesai seperti itu. Ya. Saya sharing dan kebetulan juga istri saya, Pak Adi juga bagus, dia bagus. Dia support saya bukan hanya di saya tapi di istri saya di BBM. Di BBM Bu, ini diingetin semangat ya pasien dapat ini seperti itu. Sudah hadir Bu ya, semangati ya. Karena saya memang galau, kalau saya selalu seperti ini, toko saya malah makin turun. Saya nggak pingin waktu itu, karena efeknya beda seperti di Surabaya. Di Madura, ya, kalau saya persaingan dengan toko pricing seperti itu ya, kalau misalnya turun, pasti efeknya bangkrut. Dan itu rame teman-teman. Memang beritanya dari saya berhenti distributornya rame di Sumeneb, karena saya kirimnya sampai ke Sumeneb. Di Pamekasan juga rame, beritanya anak saya bangkrut. Ya. Cuman di situ saya mengambil hikmahnya, sudah saya bilang, saya akan tunjukkan bahwa apa yang kamu katakan itu nggak benar, dan saya akan tunjukkan dari prudensial. Ya. Tepuk tangan untuk prudensial. Kemudian, ya, ini saya mulai tutup mata. Untuk berpikir ini, saya butuh waktu 2 tahun. Gimana ya? Berhenti atau enggak ya distributornya? Dia berhenti sampai lah, kalau tahu satu mata. Mau bangkrut, mau apa, biarin aja. Ya, saya jalan terus di prudensial. Ya. Terakhir, dan bukan terakhir ya. Dari sini saya mulai naik ke SUM. Pak Andi bilang, Pak Afan, di UM saya sudah mulai belajar bikin proposal juga. Semua saya mau belajar. Tapi itu apa sih? Saya mulai baru belajar di UM, ya. Dan itu pun saya belum terlalu ini. Karena apa? Saya nggak mau ribet orangnya.
Saya pinginnya apa, Pak, saya kasih tugas apa, saya jalan. Tugas saya apa, saya jalan. Saya nggak mau ribet. Saya males. Itu males. Pak Andi yang bikinin skemanya, saya segini, istri saya support. Ketika saya males, saya, Mas hadir, Mas berangkat. Saya waktu misalnya jam 10 ya, Mas, izin lah bikin dulu. Mas berangkat. Jadi berangkat, mau berangkat akhirnya. Waktu ke Jakarta juga, Elite Club, ke dinner, saya pikir saya males. Ya. Saya kalau misalnya kayak tour gitu ya, saya nggak terlalu suka. Karena apa? Saya paling sukanya kemana? Umroh, ke Mekah saya suka. Tapi lain itu saya ke di DXL pun dulu saya ke Eropa saya pernah ikut. Paling juga yang ikut ke Kuala Lumpur, yang jauh-jauh saya pernah ikut. Karena saya waktu itu memang nggak senang. Kecuali ada yang ngajak saya umroh, apalagi haji ya, pasti saya ikut. Gitu. Itu pikiran saya. Karena memang orang kan beda ya ininya ya. Sebagian ada yang senang ini, saya nggak suka begitu. Jadi begitu dapat trip saya jual. Kecuali di Prudential itu kan wajib ikut. Seandainya waktu itu boleh nggak ikut, pasti saya nggak ikut. Tapi saya beda. Ikut saja emang loh. Ini buat ini. Ya sudahlah saya berangkat ke Jakarta dan berangkat seperti itu. Dan saya bilang Pak Pandi, kalau saya nggak ikut gimana? Harus nggak? Harus emang Pak. Oh iyalah emang ke Amerika. Itu dalam lagi seperti itu. Terus juga saran saya ini kan sudah saya ke KSM juga, saya jadi SUM ya. Saya jadi 2011 akhir saya join, 2012 saya promosi ke UM, 2013-nya 2012 saya dapat Elite Club, 2014 saya SUM juga plus Quality Club waktu itu istri saya. Di 2015, 2016 saya nggak ada prestasi. Ya. Mungkin teman-teman juga berpikir kenapa kok ini kan naik saya. Di 2015-16 saya nggak ada prestasi. Ya. Kenapa seperti ini? Di sini saya dilema lebih malah. Lebih dari yang kemarin. Ya. Dilema saya tentang kerjaan saya. Tentang Prudential ini buat saya. Sorry ya. Karena apa? Ketika kita naik income kita sudah mulai ini, kita sudah mulai aman lah. Saya berpikir tentang kerjaan ini secara agama saya gimana? Halal nggak, barokah nggak? Itu yang jadi dilema dan besar efeknya buat saya. Dan saya di sini bolak-balik mau berhenti. Sudahlah saya mau kembali lagi. Karena waktu itu saya mau jual di syariah, saya belum berani. Karena apa? Saya pikir syariah belum terlalu bagus waktu itu. Ya. Cuman bedanya saya dengan yang lain, ketika mereka galau, mereka menjauh. Saya beda. Ketika saya galau, saya tanya referensi. Saya ikut acara terakhir di Bilqis kemarin di Batu, saya ikut. Syariah ini apa bagusnya? Itu saya nggak mau ngambil keputusan itu dari saya tanpa saya pertimbangkan. Saya sharing, saya tanya ini keluhan saya. Kalau saya sendiri nggak bisa eksis, nggak bisa yakin dengan kerjaan saya, bagaimana saya bisa menduplikasikan, mengajak orang tentang kerjaan ini? Kalau mereka sukses dan saya merasa ini nggak benar, efeknya kan saya akan merasa semakin bersalah. Karena apa? Saya berpikir gini, ini saya sendiri nggak yakin bahwa kerja ini bagus. Bagusnya dalam tip secara agama saya ya. Gimana saya mengajak yang lain? Ya. Tapi saya mulai bertanya, saya mulai nanya leader, nanya yang lain. Saya tanya tentang syariah gitu. Gimana sih perkembangan syariahnya? Karena setahu saya waktu itu investasinya masih belum bagus. Kenapa saya tetap jual yang konvensional? Karena dengan terpaksa saya tetap jual konvensional waktu itu. Ya. Karena saya juga ingin relatunanya investasinya nasabah juga jelek. Ya. Saya bilang
belajar, akhirnya ya ini yang hebatnya dari Prudential teman-teman ya. 2015 ya abah saya sakit dan di sini saya setahun nggak bisa kerja, 3 bulan pindah-pindah rumah sakit di Siloam, Geraha Merta, terus di Pusat Utama ya, itu pindah-pindah selama 3 bulan saya nggak kerja. Nah, saya fokus memang ngurusi orang tua saya, bantu nganter karena anak laki-laki satu memang saya, jadi saya semua yang nganter sama ibu saya itu. Nah, dan saya berpikir nggak apa-apa, saya yakin ini saya nggak kerja itu nggak ada masalah buat saya ya. Dan pasti balasannya, efeknya pasti lebih besar nantinya, itu saya yakin. Saya nggak kerja, nggak bisa kerja di Prudential hari ini, tahun ini pasti akan lebih besar. 2012 saya nggak ada prestasi yang bagus, tapi ada offset juga meskipun nggak besar ya, tetap ada reselling aja waktu itu. Saya paling memang reselling dari nasabah. 2016 ya, 2016 ini yang paling dilema buat saya. Saya mulai berpikir tentang pesan anak saya, kamu kerja di mana? Saya bilang kan saya nggak ngaku di Prudential baru setelah UM baru ngaku, dan saya bilang, Bang, sempat saya sharing ke abah saya mau tutup toko saya, tapi beliau nggak mengizinkan. Kenapa nggak usah? Ya, kamu besarnya dari situ, kamu urus itu, kalau kamu nggak bisa istrimu. Tuh. Karena kamu dari situ, istrimu aja yang kerja. Dan satu, ya waktu saya ngomong bahwa income di diri saya 200 juta, beliau kaget, kerja apa kok bisa seperti itu? Enak banget ya. Nomor satu, saya kerja itu yang penting barokahnya ya. Ayam 4 ditambah musang 1 jadinya berapa? Saya kaget. Jadi kamu mikir, jangan asal dapat income besar ya. Nah, abah saya ini luar biasa, sakit 3 bulan beliau nggak pernah meratapinya, sakitnya parah memang ya. Dan itu nggak pernah sedikit pun saya dengar selama saya mendampingi 3 bulan beliau tapi sakitnya nggak pernah. Memang itu yang selalu beliau ajarkan buat saya, anak-anaknya, jangan pernah meratapi hidup ya, optimis terus. Dan saya benar-benar yakin ketika sakit ini, bayangkan dokter bilang 2 bulan ini sudah nggak ada harapan. Cuma semangatnya dia nggak pernah bikin anak-anaknya menangis atau down di depan, nggak pernah nangis di depan anaknya atau keluarganya, itu nggak pernah. Terakhir yang sempat saya lihat, kenapa? Ketika tidur semua saya lihat dia baru keluar air mata, mungkin ya, tapi nggak pernah depan anaknya ya. Terus dia pesan juga ya, saya sakit seperti ini ya, saya masih bersyukur kalau masih saya sakit lewat sakit ya. Karena kalau nggak seperti ini dibandingkan dengan orang yang meninggal secara mendadak ya, saya lebih bersyukur saya bisa mewasiatkan apa harta saya, ini saya bisa membagikan semua. Harapan saya ketika saya meninggal, anak saya ini nggak ada masalah. Kalau abah saya memang saya nggak, karena memang luar biasa ini. Dan itu yang juga menjadi pertimbangan saya, ya. Mak, jangan cengeng seperti itu. Dari situ pun saya mulai berpikir, di situ saya dilema. Ya, akhirnya 2017 saya fokus dan tim saya jual syariah. Kenapa saya jual syariah? Karena hasil investasi syariah pun juga sekarang sudah bagus dan nggak kalah dengan konvensional. Nah, terakhir waktu saya umroh 2016 kemarin, waktu saya juga mau kejar AM, sebetulnya 2016 kemarin saya bisa kejar AM, cuma karena nggak ada semangat buat saya, case saya total omset saya tutup dari agen saya. Tapi waktu itu saya juga nggak terlalu ini ya, saya nggak memperhatikan. 2017 kemarin tim saya bilang, Pak, sama nggak kerja, omsetnya kita jamin tutup. Di Mekah saya mau berdoa, saya ya Allah, kalau memang ini bagus buat saya, tolong tunjukkan. Kalau nggak bagus, nggak apa-apa. Dikecilin atau gimana itu terserah. Kalau ganti dengan yang bagus. Ya. Dan waktu itu saya kejar AM, saya berdoa terus seperti itu. Kalau ini bagus buat saya, tolong tunjukkan. Ya. Dan
omset saya pribadi dari saya agent sampai saya SUM di pribadi saya minimal 300. Di 2016 pribadinya cuma 150 juta. Ya. Itu pun saya cuma reselling, saya nggak kerja, cuman ya. Karena memang saya lagi nggak yakin. Ya. Tapi hebatnya Prudential, saya nggak kerja, tim saya kerja, omset AF tutup. Ya. Cuma saya selalu menggali, memotivasi, meskipun saya nggak sepenuh hati memotivasi tim saya. Saya mau ngomong ke dia, kalau saya ini lagi galau, kan nggak enak. Karena selama ini saya yang memberi motivasi dengan yang lain. Sekarang kok malah saya mau ini, saya curhatnya ke leader, Pak Andi. Pak, saya ini seperti ini, Pak. Gimana sama 2016 saya nggak, 2015 memang karena saya nggak bisa, 2016 saya nggak pernah mau diajak isi. Kalau dari UM, SUM sering saya isi. Di 2 tahun saya nggak mau, total saya nggak mau. Sama sekali saya nggak pernah mau, di kantor pun saya nggak mau ngisi. Ya. Sudah yang lain aja. Jadi yang 2017 baru kemarin mulai BOP lagi, BOP syariah dari Sumeneb dari tanggal 15 ini di Pamekasan, dan terus-terusan di Madura dengan Prudential juga support total oleh Prudential. Terus saya sudah mulai lagi dan jadi PIC ya, baru sekarang mulai. Saya juga sudah mulai lagi karena apa? Saya sudah mulai ketemu dengan ide loh. Sekarang saya harus fokus di sini. Gitu. Saya mulai berani ngomong lagi bukan apa ya? Karena saya sudah ketemu dengan saya harus jual syariah. Kenapa saya jual syariah, teman-teman? Saya pun juga sering-sering sama kiai saya gimana hukumnya. Kiai dia bilang sangat mending jualnya syariah saja. Di situ saya sudah ada imamnya. Ketika kelak sampai diminta tanggung jawab, saya bilang imam saya ini dan MUI sudah bilang halal. Kalau sampai jual syariah, konvensional, ininya nggak ada. Itu jadi buat teman-teman yang muslim juga ya. Saya nggak bilang konvensional jelek. Ya. Cuma ini yang terjadi buat saya dan saya sering ada agent, ada nasabah. Begitu dia aku sudah 2 tahun, dia nanya. Karena di luar, ya sekarang banyak pemuda pengusaha tanpa riba. Ya, itu yang Pak. Jadi mereka ikut itu, mereka bilang, Pak, polis saya bisa nggak masuk ke syariah? Saya bilang nggak bisa. Nggak bisa, efeknya apa? 2, mereka ikut dengan terpaksa atau tutup. Ketika mereka tutup, dilema nggak? Kita enak nggak? Kita nggak enak, saya nggak enak tuh. Walaupun saya sudah rugi loh Pak, ruginya sekian, nggak apa-apa, saya sudah besar, saya tutup. Agent pun begitu. Saya dapat agent juga, ya jalan seret, gitu deh. Dia bilang, Pak saya berhenti, kenapa? Karena ini, akhirnya waktu itu saya nggak terlalu banyak ini, Bang. Saya bilang kalau masalahnya agama silahkan, ya, terserah. Saya sudah ngomong terakhir, yang sekarang ini juga ada agent yang tapi saya salahkan ke syariah. Saya ini loh profit sharingnya, ini loh mainnya di sini. Saya jelaskan semua. Alhamdulillah masih bertahan. Itu karena apa? Saya sudah mulai dalam syariah. Jadi buat anda yang saya nggak bilang jelek ini bukan ya, sorry ya. Ya, cuma yang muslim, ya. Mungkin alangkah baiknya kita besarkan syariah. Karena Pak, selama ini nggak pernah ada nasabah syariah mau pindah konvensional. Pernah nggak kira-kira? Ada yang pernah jual syariah? Pernah ya? Kira-kira selama ini pernah nggak mereka bilang, ada nggak nasabahnya bilang, Bu, saya mau pindah konvensional? Ada nggak? Kalau dari konvensional ke syariah itu ada. Agent pun sama. Di kantor kami ada agent yang dia mau melepaskan status PNS-nya, dia juga dosen, ya, dia buang, dia lepas, dan beliau SUM. Tapi terakhir beliau galau. Dulu waktu saya di agent dan UM, saya sama dia, Pak, kerjanya ini seperti apa? Beliau bilang, apa-apa Pak, saya sudah nanya ini. Terakhir dia malah yang keluar duluan.
saya nggak yakin, dia bilang saya nggak bisa Pak, tim saya. Mas saya pasti, saya telepon dia, Pak kenapa kok nggak pernah hadir ke kantor, kenapa di direktur susah gini-gini. Nggak apa-apa Pak, saya cuma lagi cari sampingan karena tim saya lagi rusak semua, hancur. Ya. Padahal saya tahu tim itu leadernya luar biasa, tapi dia akhirnya karena dia menjauh, dia nggak mau sharing, dia